Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Negara kita ini berketuhanan. Secara otomatis tidak mengakui orang yang tidak berketuhanan. Yeah. Sementara komunis, ateis, tidak percaya kepada Tuhan, tidak beragama. Sebenarnya mereka tidak ada tempat di Indonesia. Nggak usah kita buka itu TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Pasal 29 ayat 1, negara berasal atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang yang tidak bertuhan tidak ada tempat di bumi Indonesia. Yeah. Ini kan jelas ini. Mau tafsir seperti apa? Nah, anehnya di kita itu standar ganda. Orang yang berketuhanan diuber-uber, diobok-obok, dianggap radikal, ya kan? Sementara orang yang tidak berketuhanan, ateis, komunis, itu kan dipuja-puja, dibela-bela. Contoh sederhana, HTI dan FPI. Apa kejahatan yang FPI dan HTI perbuat? Apakah mereka melakukan kejahatan kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh PKI tahun 48 dan tahun 65? Tidak. FPI, HTI tidak melakukan kejahatan kemanusiaan. Adakah sejarah di Indonesia HTI, FPI melakukan pembantaian terhadap orang yang beragama lain dengan HTI dan FPI? Tidak ada. Justru yang ada itu adalah 6 laskar FPI dibantai di kilometer 50 di tol Jakarta Cikampek. Itu ayat 1. Ayat keduanya, negara menjamin kepada rakyat untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi negara hanya menjamin orang yang beragama dan tidak menjamin orang yang tidak beragama. Ini kita kembali loh ke Undang-Undang Dasar 1945. Nggak usah lah dengan TAP MPR yang katanya nomor 25 tahun 66 yang banyak digugat. Justru tanpa TAP MPR pun pasal 29 ayat 1 dan 2 sudah tegas, jelas, tidak multitafsir bahwa tidak ada tempat di bumi Indonesia untuk orang yang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Mantap kan? Lalu kalau kita bicarakan salah satu pertimbangannya adalah yang tidak dibolehkan itu adalah ajarannya. Komunisme, Leninisme, Marxisme gitu, bukan keturunannya. Itu yang jadi pertimbangan salah satunya kan. Lalu apakah itu juga menjadi cukup untuk menjadi landasan bahwa ya anak PKI boleh gitu? No problem, asalkan dia berketuhanan. Ada nggak PKI yang berketuhanan? Itu kan masalahnya. Kan di kita dijamin oleh konstitusi bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang PKI berketuhanan tidak. Walaupun dia anak keturunan PKI, mudah-mudahan dia dapat hidayah, ya kan? Dia dapat hidayah sehingga dia beragama. Mau agama apa saja di Indonesia, bisa Islam, bisa Kristen, bisa Katolik, bisa Buddha, bisa Hindu, bisa Konghucu. Itu agama yang diakui di Indonesia, ya kan? Nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika dia tidak berketuhanan yang Maha Esa. Ini konstitusi loh, Pancasila pasal 1. Bicara soal KTP kan bisa aja dibuat itu namanya ini gitu. Betul. Tapi pada kenyataannya ya tetap saja pahamnya tetap ada mengalir dalam darahnya gitu. Nah, ini kan agak sulit untuk dideteksi gitu. Ya seperti Syiah juga kan begitu. Ada istilahnya apa? Takiyah ya. Berpura-pura berbohong demi. Ya apalagi yang begitu-begitu gitu. Jadi kita memang agak sulit masuk ke wilayah yang lebih dalam ke sana, tapi kita bisa menyiapkan perangkat. Kalau dulu misalkan zaman Pak Harto itu ada penataran P4. Itu kan durasinya panjang, lama, segala macam. Satu pekan. Nah, ini saya kira bisa saja dihidupkan kembali sebagai sebuah jalur masuknya orang-orang yang mau menjadi TNI, menjadi ASN dan sebagainya. Nah, disitulah nanti bakal kelihatan hal-hal yang seperti tadi. Karena kan kita waktu seminggu tuh saya kira kalau 24 jam bersama terus-menerus itu mudah untuk kita melihat dalaman-dalaman orang-orang itu. Apalagi sekarang ada CCTV. Kita bisa bikin program kurikulum yang betul-betul bisa merangsang memunculkan profil dia yang sebenarnya, yang nggak bisa lagi ditutup-tutupi, yang bisa lagi nggak bisa lagi dibohongi. Kan kalau orang ditekan sampai titik nol, dia sudah tidak bisa berbohong lagi, dia tidak bisa menutupi diri lagi. Dan proses itu harus dilakukan. Nah, saya kira itu usulan saya secara pribadi kepada pemerintah. Kalau Pak Andika bilang ya sudah boleh keturunan PKI, ya saya setuju, boleh keturunan apapun boleh, asal dia dibuka KTP-nya dia punya agama, kemudian dia masuk sebuah ujian
yang waktunya 1 minggu anggapnya, yang di situ dia kita bisa melihat gitu. Iya. Jadi kan, ada proses ujian pendalaman apa benar atau tidak dia beragama tertentu. Zaman gitu. Pak Harto kan ada litsus. Nah, dihidupkan lagi litsusnya gitu. Iya. Oke, Pak Tarmizi, Pak Ustadz, kesimpulan apa yang ingin disampaikan dari tulisan Pak Ustadz dari judul kali ini, yaitu tidak ada dosa keturunan anak PKI? Betul. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa manusia lahir tidak membawa dosa. Jadi dia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, cenderung kepada kebenaran fitrah itu. Nah, jadi nggak jadi soal dia anak PKI atau dia anak yang orang Nasrani atau Majusi. Tapi kan yang membentuk pengaruh pola pikir, ideologi, agamanya itu adalah orang tua. Bisa juga di orang tuanya dia beragama non-Islam. Setelah dia dewasa, dia mendapat hidayah. Atau ketika dia terlahir, orang tuanya adalah PKI. Tapi setelah pergaulan dia dengan orang-orang baik, orang-orang berilmu, orang-orang beragama, sehingga dia menjadi orang yang alim. Bahkan lebih alim dari kita. Nah itu kan, tidak menutup kemungkinan untuk itu yang terjadi. Ini yang saya ingin sampaikan. Yang terpenting itu adalah, kenapa negara Indonesia ini negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Itu di Pancasila nomor 1, di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. Kenapa kepada orang yang beragama, terutama kepada umat Islam, kok seperti tidak mendapat keadilan? Ada standar ganda gitu. Dengan umat Islam kok dicaplah radikal, sementara dengan orang yang PKI kok kita berlapang dada, bertepas selirah gitulah. Artinya kita maklum gitu dengan mereka. Kenapa dengan orang Islam ini selalu dicurigai? Apakah orang Islam melakukan kejahatan? Tidak. Orang Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, ini yang pesan yang ingin kita sampaikan. Justru PKI itulah yang melakukan kejahatan kemanusiaan. Tahun 48 dan tahun 65, dan kita tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa itu. Nah, sementara umat Islam di Indonesia ada tidak melakukan pembantaian terhadap minoritas orang agama tertentu, terhadap etnis tertentu. Tidak ada. Justru umat Islam yang dizalimi. Mayoritas tapi dizalimi. Ini kan aneh. Nah, ini barangkali itu yang ingin kita sampaikan. Kenapa umat Islam yang dituntut toleransi, sementara agama lain, paham lain, orang-orang PKI, keturunan PKI, kok tidak ada toleransi dengan kita? Mereka gagah-gagah aja, hebat-hebat aja gitu, Kang Ibu. Kang Ijul. Saya kira apa yang ditanyakan oleh Pak Tarmizi barusan, apa yang diharapkan, itu kan jelas tertuju kepada penguasa hari ini. Karena penguasa hari inilah ya saya kira yang membuat rakyat merasakan kok mayoritas diperlakukan seperti minoritas. Kok Islam yang agama terbesar di Indonesia bahkan di dunia terus diobok-obok gitu. Nah, maka dengan situasi kegentingan yang hari ini sedang terjadi di Istana Presiden, mudah-mudahan ini menjadi titik cerah untuk kita umat Islam, bahwa ketika selesainya rezim hari ini, maka selesai pula ketidakadilan terhadap umat Islam. Amin. Amin. Sahabat SJ Channel semua, terima kasih ya sudah menonton video ini. Saya sangat senang sekali bisa berbagi konten video ini dengan sahabat SJ Channel semua. Ya, jika Bapak dan Ibu sahabat SJ Channel semua suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like di bawah ini. Like dari Bapak dan Ibu benar-benar akan membantu video ini untuk bisa dilihat lebih banyak orang-orang yang lain yang bisa bergabung ke sini. Dan pastikan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat SJ Channel semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya juga ingin tahu pendapat sahabat SJ Channel semua. Jangan ragu, tinggalkan komentar di bawah. Saya selalu senang membaca dan merespon komentar dari sahabat SJ Channel semua. Sekarang, buat sahabat SJ yang ingin mendukung channel ini lebih jauh lagi dan mendapatkan banyak keuntungan eksklusif, sahabat SJ bisa menjadi member dari channel ini. Dengan menjadi member, sahabat SJ akan mendapatkan akses ke konten-konten eksklusif, badge spesial di sebelah nama sahabat SJ Channel semua, dan emoji custom yang hanya tersedia untuk member saja.
Selama live streaming, sahabat Ecet bisa gunakan super chat, super sticker untuk membuat pesan-pesan yang dibuat jadi lebih mudah kelihatan. Dan kita bisa berinteraksi dengan lebih dekat. Dan jika sahabat Ecet sudah menonton video ini atau setelah live stream selesai, bisa juga memberikan super thanks. Ini adalah cara yang keren untuk menunjukkan apresiasi untuk perjuangan kita bersama-sama ya. Sampai jumpa di video berikutnya.